Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Muhammad Zidan Taufiki dari kelas 1 NICP Angkatan 2020 dengan nomor Indo Mahasiswa 2002031110039. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami putusan perkara perdata guna memenuhi tugas dari mata kuliah hukum acara perdata. Langsung saja untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari putusan. Nah, putusan sendiri yaitu adalah pernyataan hakim yang diberi kewenangan untuk itu, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara atau suatu sengketa. Jadi, putusan sendiri itu dibacakan ketika dalam sebuah sidang, yang mana itu adalah menjadi kewenangan seorang hakim untuk melakukan hal tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari putusan sendiri. Yang pertama ada putusan deklaratoir, kemudian ada putusan konstitutif, yang ketiga ada putusan kondemnator. Untuk yang pertama langsung saja kita akan bahas tentang putusan deklaratoir. Nah, putusan deklaratoir ini adalah putusan yang menetapkan suatu keadaan saja atau menyatakan yang sah. Putusan ini tidak memerlukan upaya paksa karena sudah memiliki akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan dan karena mempunyai kekuatan yang mengikat. Eh, Putusan deklarator ini dari namanya adalah deklaratoir atau seperti deklarasi ya, karena dalam putusan ini hanya menetapkan suatu keadaan saja yang menyatakan atas putusan yang sah. Kemudian yang selanjutnya ada putusan konstitutif, yang mana putusan ini hanya menciptakan atau menghapus suatu keadaan hukum, dan keadaan hukum ini terjadi sejak putusan ini diucapkan dan tidak memerlukan upaya paksa seperti pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, dan lain sebagainya. Sehingga ketika putusan tersebut diucapkan, maka eh, putusan itu tercipta dan juga langsung bisa terhapus atas putusan tersebut. Nah, kemudian ada juga keputusan kondemnator, yaitu putusan yang berisi penghukuman di mana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Putusan ini disertai dengan hak eksekutorial. Jika pihak yang kalah tidak dengan sukarela melakukan sesuatu, maka ada upaya paksa dari pengadilan. Contohnya adalah ganti rugi. Dan dari contoh tersebut, misalnya ganti rugi ini, maka ada akibat hukum yang mengikat, yaitu eh, adanya hak eksekutorial. Jadi setelah putusan dibacakan oleh hakim, maka langkah selanjutnya adalah mengeksekusi atas apa yang sudah dilakukannya. Nah, kemudian juga ada jenis putusan yang berdasarkan kehadiran para pihak. Nah, untuk ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah putusan verstek, yaitu putusan dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat. Apabila pihak tergugat tidak menerima putusan, maka bisa mengajukan upaya verzet. Jadi seperti itu ya. Jadi putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat. Yang hadir hanya penggugatnya saja, sehingga perkara atau permasalahan bisa diselesaikan tanpa datangnya pihak tergugat. Kemudian ada putusan kontradiktoir, yaitu putusan yang dijatuhkan di mana tergugat pernah hadir di proses persidangan. Kemudian jika tidak menerima, maka bisa mengajukan upaya banding. Yang mana ini putusan yang sama halnya seperti putusan-putusan pada umumnya, di mana pihak tergugat pernah hadir dalam sebuah persidangan. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis putusan yang didasarkan pada pemeriksaan perkaranya. Yang pertama adalah putusan perkara gugur, kemudian putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, yang ketiga putusan gugatan dikabulkan. Untuk yang pertama, putusan perkara gugur. Beberapa alasan dapat terjadi dalam putusan ini sesuai dalam pasal 124 HIR, yang mana ada 4 alasan. Yang pertama yaitu penggugat tidak hadir dalam sidang pertama, kemudian penggugat hadir pada sidang pertama namun tidak hadir dalam sidang selanjutnya secara berturut-turut. Kemudian yang ketiga yaitu panjar perkara habis, penggugat tidak mau menambah biaya panjar. Kemudian penggugat meninggal dunia dan ahli waris tidak mau melanjutkan.
gugatannya, kemudian ada efek dari perkara ini, yaitu penggugat masih dapat mengajukan gugatan lagi ke dalam persidangan dengan pokok permasalahan yang berbeda. Oke, untuk yang kedua yaitu putusan gugatan tidak dapat diterima. Beberapa alasan yang dapat terjadi karena dalam putusan ini adalah yang pertama adalah pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Karena kita mengetahui bahwasanya pengadilan itu memiliki eh, absolut dan juga relatif kewenangan absolut dan kewenangan relatifnya. Jadi misalnya pengadilan negeri terutama tidak bisa mengadili perkara yang memang benar-benar bukan menjadi wewenang untuk mengadili perkara tersebut. Jadi putusan secara langsung tidak dapat diterima oleh pengadilan karena memang bukan menjadi wewenang pengadilan tersebut. Kemudian ada eksepsi atau keberatan pihak tergugat diterima oleh hakim, kemudian syarat formalitas surat gugatan yang tidak terpenuhi dalam surat gugatan. Kemudian juga penggugat masih bisa mengajukan gugatan lagi ke dalam ke dewan persidangan atau mengajukan upaya hukum banding. Nah, selanjutnya ada putusan gugatan yang dikabulkan. Ada yang dikabulkan seluruhnya dan juga ada yang dikabulkan hanya sebagian dari petitum yang diajukan oleh yang digugat oleh penggugat. Nah, putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu penggugat dapat membuktikan surat gugatannya dan tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya. Sehingga secara signifikan penggugat dalam hal ini menang daripada tergugat. Kemudian gugatan penggugat sangat beralasan dan ada dasar hukumnya. Jadi memang apa yang digugat oleh penggugat ini memiliki dasar hukum yang kuat sehingga bisa dimenangkan dalam persidangan. Kemudian penggugat bisa melakukan banding ketika memang benar-benar kalah dalam sebuah dalam pengadilan. Nah, kemudian ada putusan gugatan ditolak. Nah, mengapa ada putusan gugatan ditolak? Ini dijatuhkan oleh majelis hakim karena alasan berikut. Yang pertama yaitu penggugat tidak dapat membuktikan surat gugatannya dan tergugat dapat membuktikan dalil jawabannya. Dan yang kedua adalah gugatan penggugat tidak ada alasan dan dasar hukumnya sehingga penggugat ini kalah telak dengan tergugat karena eh, penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan juga tidak dapat membuktikan apa yang sudah digugatnya. Kemudian penggugat juga dapat mengajukan banding apabila merasa tidak puas dengan adanya putusan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah putusan akta perdamaian. Nah, putusan akta perdamaian ini dijatuhkan majelis hakim karena beberapa alasan, yaitu yang pertama kedua belah pihak sepakat berdamai, perdamaian yang dilakukan para pihak bisa terjadi di pengadilan dengan bantuan mediator, yang mana mediator tersebut memang difasilitasi oleh pengadilan, sehingga jika sudah terjadi perdamaian maka kedua belah pihak bisa mendapatkan akta perdamaian yang mana itu disetujui oleh majelis hakim dan dibacakan di depan persidangan. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai memahami putusan atau macam-macam putusan dalam acara perdata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.